إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, Rabb yang satu-satunya berhak untuk senantiasa kita persembahkan segala bentuk penghambaan, ketaatan, ketundukan yang berasal dari kita semua hanya kepadanya. Salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa juga kita persembahkan dan hanturkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semua selaku orang yang beriman dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari betul dan mengetahui bahwasannya kita semua hakikatnya merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah kita diciptakan di dunia ini dan dihadirkan di alam semesta ini melainkan untuk menjadi dan mewujudkan makna penghambaan atau ubudiyah di dalam diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kabarkan di dalam salah satu ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka atas dasar itu jugalah kita harus memahami dan menyadari betul bahwasannya ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita bisa menerapkan prinsip hak dan kewajiban, dan juga menerapkan prinsip yang sifatnya transaksional, yang artinya tatkala ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta dan mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan berupa pahala dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan kita daripada kemurkaan, adab, dan dimasukkannya kita semua ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bukan itu yang harus kita terapkan di dalam diri kita ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah zat yang menguasai segala sesuatu, zat yang disucikan daripada segala bentuk kezaliman dan kelaliman. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak ada satupun daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yang bisa mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan ini dan itu. Maka satu-satunya yang bisa kita terapkan kepada atau kita kerjakan di dalam berinteraksi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita senantiasa berusaha mengerahkan segala udaya dan upaya kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tatkala ketika kita mendapatkan kecintaan yang berasal daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hakikatnya kita telah mendapatkan sebuah keutamaan, kemuliaan, karunia yang begitu amat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antara keutamaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berikan kepada setiap hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan hamba tersebut mendapatkan penerimaan dari seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW mengabarkan, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai seorang hambanya, ia memanggil malaikat Jibril alaihi salam, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya aku mencintai hambaku ini, maka cintailah hambaku tersebut wahai Jibril. Lalu Jibril menjawab perintah atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Jibril alaihi salam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayuhibbuhu Jibril, dengan ikut serta mencintai hamba yang Allah Tabaraka wa Ta'ala cintai tersebut. Thumma yunadi fis sama', lalu malaikat Jibril alaihi salam memanggil seluruh penduduk langit, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di langit. Fayaqul innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai hambanya tersebut, maka kalian wahai penduduk langit cintai juga hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama', dan para penduduk langit juga ikut serta mencintai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Qala thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Lalu dengan disebabkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai hambanya tersebut, dan juga Allah Tabarak atau seluruh penduduk langit, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggal bersemayam di atas langit juga ikut mencintai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan penerimaan dan kecintaan seluruh penduduk bumi untuk hambanya tersebut. Ini merupakan salah satu di antara bentuk keutamaan karunia bagi siapa saja di antara kita yang berhasil mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Lalu di antara keutamaannya yang lain adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan penjagaan khusus kepada setiap hambanya yang dicintainya, melebihi daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Jika aku telah mencintai seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku adalah pendengaran yang dengannya ia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dengannya ia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya ia menyentuh dengan tangannya tersebut. Wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dengannya ia berjalan di atasnya. Dari hadis ini, dari hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kabar bahwasannya setiap bagian daripada tubuh hambanya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai tersebut mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan yang melebihi daripada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang lainnya. Lalu di antara keutamaannya yang lain adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan khusus yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam kelanjutan hadis qudsi yang tadi dibacakan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idannahu." Jika hambaku tersebut meminta kepadaku, memanjatkan permohonan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pasti aku akan berikan. Jika seorang hamba tersebut meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan kepada hambaku tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang telah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia memiliki kedudukan khusus yang berbeda daripada makhluk-makhluk Allah atau manusia yang lainnya. Maka dari itu jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersemangatlah
Kerahkanlah seluruh kemampuan kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa saja yang mendapatkan kecintaan Allah Tabaraka wa taala, sungguh ia akan mendapatkan kemuliaan, karunia yang begitu amat besar yang tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu apapun. Maka siapa saja yang mendapatkan kecintaan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah mendapatkan perlindungan dan kebahagiaan di dunia sebelum ia mendapatkannya ketika ia berada di akhirat untuk menemui dan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Di antara cara-cara atau kiat untuk bisa kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala ada 3 hal, walaupun hakikatnya begitu banyak cara untuk bisa kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan kita senantiasa mempertebal, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh semua dari kita yang ada di dalam masjid ini, di dalam ruangan ini untuk beribadah, melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita pahami dan ketahui bahwasannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah akidahnya para kaum terdahulu, para salaf daripada sahabat dan tabi'in dan generasi selanjutnya, mengimani bahwasannya keimanan satu orang dengan orang yang lainnya itu bertingkat-tingkat dan berbeda dari sisi ketinggian dan ketebalannya. Maka keimanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua hendaknya untuk senantiasa kita jaga, kita rawat dan kita tumbuh kembangkan dan tinggikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala ketika kita sungguh telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, itu hakikatnya kita sudah mendatangkan salah satu atau melakukan salah satu sebab di antara sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lalu kiat yang kedua adalah dengan senantiasa konsisten mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mengerjakan semua bentuk ketaatan, menjadikan semua tindak tanduk kita, perilaku kita, amaliyah kita dalam keseharian kita dibangun di atas ilmu yang berasal daripada Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidaklah Rasulullah Muhammad SAW diutus ke alam semesta ini melainkan di antara tugasnya untuk menjadi suri tauladan, memberikan petunjuk kepada kita semua bagaimana kita menjalani kehidupan kita semua. Seluruh manusia tak akan bisa mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan melainkan melewati jalan yang telah diajarkan dan digariskan oleh Rasulullah SAW. Sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semua seluruh apa saja yang kita butuhkan untuk kita ketahui di dalam menjalankan kehidupan kita di dunia dan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Sampai-sampai sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu pernah ditanya oleh salah seorang pendeta dari kalangan kaum Nasrani atau ahlul kitab dari kalangan Yahudi, di mana pertanyaan ini berisikan sebuah statement pengakuan, di mana salah seorang pendeta daripada ahlul kitab itu mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum hatta al-qira'ah. Sungguh nabimu itu telah mengajarkan segala sesuatunya sampai adab buang hajat, bagaimana tata cara ketika kita buang hajat. Dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan pelajaran bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita semua hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita jalankan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu siapa saja yang konsisten menjalankan dan menjadikan seluruh amaliyahnya berada di atas petunjuk Rasulullah SAW, ia akan mendapatkan kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan hal ini, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini kepada kita semua.
jika kita semua mengaku beriman kepada Allah Tabaraka Ta'ala, mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Rasulullah SAW, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ikutilah diriku maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian semua. Dan juga yang terakhir atau yang ketiga yang ingin disampaikan di pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berbahagia ini adalah dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan mutu dan kualitas ibadah kita, memperbanyak melakukan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu di luar yang wajib untuk kita lakukan. Karena kita semua sebagai seorang yang memahami dan mengetahui bahwasannya kita merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak perlu lagi untuk diingatkan untuk melakukan apa-apa saja yang diwajibkan kepada kita semua. Tetapi untuk mendapatkan kecintaan itu harus ada usaha yang lebih daripada melakukan apa-apa saja yang Allah Tabaraka wa Ta'ala wajibkan kepada kita semua. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam salah satu hadis qudsinya yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayya." Mimma aftaradtuhu 'alayhi. Sungguh tidak ada satupun yang bisa hambaku kerjakan yang lebih aku cintai melebihi daripada hambaku melaksanakan apa-apa saja yang telah aku wajibkan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan bila hambaku senantiasa meningkatkan amal ibadahnya, pendekatan dirinya kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan apa-apa saja yang telah aku sunnahkan dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan, maka aku akan mencintai hambaku tersebut. Maka dengan kita senantiasa meningkatkan intensitas ibadah kita, kuantitas ibadah, dan juga dengan memperhatikan kualitas ibadah kita, itu akan mendatangkan kecintaan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal mab'uuthi rahmatan lil 'alamin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa sahbihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jemaah sidang Jumat yang semoga selalu berkah dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan zat yang maha tinggi, yang dimana kita tidak akan bisa menggapai dengan seluruh panca indera kita. Dan juga Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketinggiannya tidaklah terbatasi oleh yang namanya segala sesuatu yang membatasi semua makhluknya. Maka dari itu jemaah sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas dasar kekurangan kita semua untuk bisa menggapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda kepada kita semua. Lalu bagaimana pertanyaannya tanda Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mencintai kita semua? Adalah dengan 3 hal diantaranya. Yang pertama adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mempermudah kita semua untuk melaksanakan atau mempertebal keimanan dan menambah ketaatan kita semua. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah membagikan di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Wa inna Allah yu'til mala man ahabba wa man lam yuhib wa man la yuhib. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan harta
rezeki berupa harta kepada siapa saja dari hambanya, baik yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah tabaraka wa ta'ala cintai. Wala yu'til imana illa man yuhib. Akan tetapi berbeda dengan keimanan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keimanan dan menganugerahkan keimanan kepada siapa saja di antara hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Tentu dengan keimanan ini akan membuahkan amal soleh, amal kebaikan dan kebaikan di dalam perilaku dan sikap hamba tersebut. Lalu yang kedua adalah di antara tanda bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya adalah Allah tabaraka wa ta'ala menjaga hamba tersebut dari segala kelezatan dan fitnah dunia yang melalaikan. Kita semua tidak dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk merasakan dan menikmati kenikmatan dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Akan tetapi orang yang beriman berbeda sikapnya ketika mendapatkan nikmat dunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tidak beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari jalan sahabat Mahmud bin Labid, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah azza wa jalla yahni 'abdahu al-mu'mina fid dunya wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakum at-ta'am wa syarab takhafuna 'alayh. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga hambanya yang Allah tabaraka wa ta'ala cintai sebagaimana kalian menjaga saudara-saudara kalian atau kerabat dan teman-teman kalian tatkala ia sedang sakit. Dan juga yang ketiga adalah di antara tanda Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hambanya adalah Allah tabaraka wa ta'ala akan menganugerahkan kepada hambanya tersebut sikap lemah lembut di dalam sikap dan tutur katanya. Hal ini sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Dunya dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, innallaha idza ahabba ahla baitin adkhala 'alaihim rifqa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencintai satu rumah, satu keluarga, Allah tabaraka wa ta'ala akan masukkan ke dalam rumah tersebut perasaan lemah lembut dan kasih sayang di antara mereka. Di dalam riwayat lain, innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelembutan di dalam setiap urusan. Maka ini adalah di antara tiga hal yang menjadi tanda bahwasannya seorang hamba telah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan atau menjalani asbab-asbab yang mendatangkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya kecintaan yang berasal daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.